Salam, selamat datang kembali di channel Tom Hitam Penawas, Reframing Your Theology. Video ini adalah bagian kedua dari tema kita Daud dan Goliat. Dan kali ini saya mau membahas raksasa-raksasa Filistin selain Goliat. Oh ya, bagi yang belum menonton bagian pertama, nanti dapat melihat video saya sebelumnya seperti di thumbnail seperti ini. Oke, sedari kita kecil tentu kita sudah mengetahui kisah heroik Daud mengalahkan Goliat. Tapi apakah kita tahu juga bahwa tidak hanya Daud yang dapat mengalahkan Goliat, ada orang-orang Israel lainnya yang juga dapat mengalahkan Goliat lainnya atau raksasa-raksasa Filistin lainnya. Ingin tahu lebih lanjut? Terus saksikan video ini sampai selesai. Di luar kisah Daud melawan Goliat, paling tidak ada 4 orang Israel lainnya yang juga dapat mengalahkan Goliat lainnya. Nah, kisah pertama kita yaitu kisah Abisai melawan raksasa Filistin yang bernama Yisbi Benob. Di dalam 2 Samuel pasal 21 ayat 15-17 menuliskan, ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya, lalu berperang melawan orang Filistin, sampai Daud menjadi letih lesu. Yisbi Benob yang termasuk keturunan raksasa, berat tombaknya 300 sikal tembaga, dan ia menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. Tetapi Abisai, anak Seruya, datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu, orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya. Kata mereka, "Janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama engkau." Di dalam kisah ini, Daud hampir saja mati dibunuh oleh raksasa Yisbi Benob, tapi ia ditolong oleh Abisai, dan Abisai lah yang membunuh Yisbi Benob. Ini adalah orang pertama yang membunuh Goliat lainnya. Nah, pahlawan kedua kita adalah Sibkai saat ia melawan raksasa Filistin yang bernama Saf. Di dalam 2 Samuel pasal 21 ayat 18 menuliskan, sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu, Sibkai, orang Husa, memukul kalah Saf yang termasuk keturunan raksasa. Oke, tadi dalam bacaan kita dikatakan Sibkai memukul kalah Saf, tetapi di dalam Alkitab versi atau terjemahan New King James Version dituliskan kill, yang artinya membunuh. Jadi, Sibkai tidak hanya memukul kalah Saf, tetapi Sibkai membunuh Saf. Uniknya di dalam 1 Tawarik 20 ayat 4 ada nama lain dari raksasa Saf, yaitu Sipai. Meskipun Saf dan Sipai berbeda nama, tapi mereka adalah raksasa yang sama. Raksasa yang sama dibunuh oleh Sibkai. Kisah selanjutnya adalah kisah ketiga, yaitu Elhanan melawan Goliat. Kisah ini terdapat di dalam 2 Samuel 21 ayat 19. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yaare Oregim, orang Bethlehem itu menewaskan Goliat, orang Gad itu, yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Oke, kisah keempat, yaitu kisah terakhir kita, Yonatan, keponakan Daud, melawan seorang raksasa yang tidak disebutkan namanya, tapi ciri-cirinya di setiap anggota tubuhnya ia memiliki jari yang berjumlah 6. Kisah ini terdapat di dalam 2 Samuel pasal 21 ayat 20-22. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya,
yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Ia mengolok-olok orang Israel. Maka Yonatan, anak Simea, kakak Daud, menewaskannya. Dari referensi ayat-ayat tadi, kita sekarang sudah mengetahui bahwa tidak hanya Daud yang dapat mengalahkan Goliat, tapi ada orang-orang Israel lainnya yang juga dapat mengalahkan Goliat-Goliat lainnya atau raksasa-raksasa Filistin lainnya. Tapi memang kisah mereka kalah populer dibandingkan kisah Daud mengalahkan atau melawan Goliat. Bisa jadi Daud adalah seorang raja, sehingga kisah kepahlawanannya dikenang sepanjang masa. Atau bisa jadi Daud adalah orang Israel pertama yang telah membunuh raksasa Filistin, sehingga kisahnya dikenang sebagai seorang yang telah berjasa atau memberikan inspirasi atau keberanian bagi orang Israel. Atau bisa jadi nama Daud lebih populer karena keempat orang tadi adalah anak buah atau tentara Daud saat Daud sudah menjadi seorang raja Israel. Sehingga walaupun anak buah yang berjasa, tetap seringkali nama dari pimpinan atau atasan yang diagungkan atau dipuja. Oke, sampai di sini penjelasan video kedua atau part kedua, bagian kedua dari tema Daud dan Goliat. Bagian ketiga akan lebih menarik lagi karena saya akan menjelaskan siapakah Elhanan, siapakah yang telah membunuh Goliat, apakah Daud atau Elhanan. Untuk itu, silakan like dan subscribe channel ini agar ketika saya mengupload video berikutnya bisa mendapatkan notifikasi. Saya berterima kasih dan menghargai sudah menonton video ini sampai selesai. Saya Tommy Tampenawas, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Immanuel.